Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Sosok yang keluar dari kedalaman ruangan batu itu secara mengesankan terdiri dari bagian-bagian tulang putih giok. Tubuh kurus kerangka berdiri di ruang batu. Setelah menyerap esensi darah, tubuh yang semula putih giok menjadi lebih putih. Seluruh tubuh memancarkan kabut darah tebal dan telah berubah menjadi warna merah. Perasaan berdarah yang sangat kuat di rongga mata kerangka, dua lampu merah redup sedikit berkedip. Kemudian mereka berdua melihat bahwa darah yang baru saja bergabung ke dalam kerangka tampak kembali mengembun di dada kerangka kaisar, di mana ada beberapa tetes darah merah darah yang berdenyut, dan warna merah darah memancar tak tertandingi. Kekuatan. Itu harus sama dengan mesin, ditenagai oleh darah sebagai intinya, sehingga kerangka dapat dibangkitkan untuk waktu yang singkat, sehingga melindungi darah kaisar, tetapi selama kerangka dapat dikendalikan atau darah dapat ditangkap, maka kerangka itu tidak akan menyerang dirimu sendiri. Su Suing juga sedikit menggerakkan matanya yang indah, jadi dia menemukan sesuatu yang sama. Benar-benar tidak mudah untuk mendapatkan hal-hal baik. Xiao Yan mengutuk keras, seolah-olah dia tahu hanya dari persepsinya bahwa kekuatan kerangka saat ini jauh lebih kuat daripada Dou di bintang 4, apalagi dikalahkan. Ketika suara serak dan kuno dari kerangka perlahan-lahan jatuh, ekspresi keduanya yang berdiri di luar ruang batu juga sedikit berubah. Tampaknya hari ini, jika Anda tidak mengalahkan kerangka kaisar ini, Anda tidak akan dapat pergi dengan mulus, apalagi mengambilnya. Untuk darah kaisar. Selain itu, Xiao Yan mendengar dari tuannya, Raja Naga Emas, bahwa esensi darah dari pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan puncak kaisar Dou bintang 7 sangat berguna, dan kerangka putih giok ini juga digunakan untuk tujuan lain. Tetapi Raja Naga Emas hanya menyebutkannya secara singkat. Tidak ada teks lagi. Tapi jangan panik, ada jejak-jejak jiwa yang ditinggalkan oleh orang kuat di kerangka ini. Bahkan jika itu diaktifkan oleh kekuatan esensi darah, itu bukan kaisar pertempuran bintang 7 yang sebenarnya. Bukan tidak mungkin, tetapi premisnya adalah kita harus bergandengan tangan. Jika tidak, jika dikalahkan oleh masing-masing dari mereka, kemungkinan besar seluruh pasukan akan musnah. Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar apa yang dia katakan, Su Suing juga sangat setuju. Jika tidak ada kekuatan seperti itu di reruntuhan, maka dia tidak akan takut pada kerangka ini. Tetapi sekarang, di mana peri apimu? Aku bisa memecahkan kerangka ini dengan memanggilnya. 3 menit. Su Suing menginjak teratai hijau, dan api suci biru mengelilinginya. Dia jelas sedang melakukan sesuatu. Itu baru saja tertidur lelap. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Sial, ini terlalu banyak masalah sekarang. Beri aku 5 menit. Mata Su Suing menyipit, dan kemudian dia menggigit bibirnya, dan api biru muncul. Su Suing melihat bahwa warna merah darah di permukaan kerangka kaisar semakin gelap, dan esensi darah merah darah di dalamnya terus-menerus memancarkan kekuatan agung, dan itu juga bergerak cepat di tubuhnya. Bagian tergenang. Xiao Yan dan Su Suing juga melihat tempat yang sama. Silakan, kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika tidak, ketika darah menyebar lebih banyak, kekuatan kerangka ini juga akan meningkat. Xiao Yan berteriak keras. Begitu suara itu jatuh, Su Suing sudah mengerti bahwa waktu tidak bisa membiarkan mereka menunda lebih lama lagi. King Liantai perlahan memanggil, dan kekuatan api suci Qian langsung menutupi seluruh tubuhnya. Begitu api suci keluar, aura berdarah yang memenuhi udara juga banyak dihilangkan. Kekuatan api suci benar-benar sesuai dengan reputasinya.
Xiao Yan juga tidak bisa terlalu peduli, dan ketika dia bergerak, dia berubah menjadi bayangan kabur, menyapu ke arah kerangka berwarna giok di ruang batu seperti kilat, dan ki pertempuran putih susu yang luas, seperti gunung berapi, melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan semacam ini membuat bahan obat yang berharga di aula menjadi layu dalam sekejap. Melihat betapa kuatnya Xiao Yan ketika dia bergerak, Su Xueing juga sangat terkejut melihat betapa sensitifnya Xiao Yan. Berderak. Cahaya merah di mata kerangka berwarna giok menari, melihat bayangan hitam yang disapu oleh semangat juang yang besar, gigi atas dan bawah menggerogoti sedikit, dan kemudian mengambil langkah. Telapak kerangka merah tua itu langsung menghadap Xiao Yan dan meraihnya. Bang bang bang. Kecepatan kerangka itu sangat menakutkan. Tepat saat telapak tangannya terangkat, ruang di depannya terkoyak olehnya, lengannya menembus ke ruang yang hancur, dan ketika dia muncul kembali, itu sudah di depan Xiao Yan. Kecepatan menakutkan dari kerangka berwarna giok ini juga membuat hati Xiao Yan tenggelam. Telapak tangannya mengepal, semua ki pertempuran di tubuhnya mengembun di lengan kanannya saat ini, dan kemudian tiba-tiba meledak. Bang bang bang. Sebuah tinju menghantam telapak kerangka itu, tetapi kerangka yang tampaknya rapuh itu lebih kuat dari baja halus pada saat ini. Bahkan pukulan kekuatan penuh Xiao Yan hanya mengguncang kerangka itu mundur selangkah. Dan dirinya sendiri, dia terkejut oleh kejutan itu dan mundur selusin langkah berturut-turut, tampak sedikit malu. Namun, Xiao Yan ini bukan orang yang berhati lembut, jadi setelah menstabilkan tubuhnya, dia bergerak dan menembak lagi, terjerat dengan tulang kaisar lagi, dan pertempuran sengit pecah. Percikan api keluar, tinju dan kaki Xiao Yan menghantam tulang kaisar, dan setiap kali dia memukul dengan keras, darah di tulang menjadi lebih ringan, dan cahaya merah di rongga mata kerangka, itu juga secara bertahap menurun. Xiao Yan juga menemukan bahwa meskipun kekuatan kerangka berwarna giok ini sangat kuat, tubuh Xiao Yan saat ini tidak dapat mengatasinya level.com, tetapi kerangkanya masih agak lambat, jadi Xiao Yan dapat menggunakan miliknya. Kekuatan jiwa dengan sangat baik. Untuk menangkap aksi serangannya untuk menghindarinya, untuk melakukan serangan balik. Melihat efek yang baik dari serangan itu, hati Xiao Yan juga terguncang, dan dia mempercepat serangannya lagi. Pada saat yang sama, api biru di sekitar tubuh Su Xueing juga berkedip-kedip dengan hebat. Cahaya perak melintas di kaki Xiao Yan dan menyapu langsung ke kerangka kaisar. Pada saat yang sama, darah di tulang rusuk juga terguncang. Darah di tulang rusuk terguncang dan kemudian kembali menjadi putih giok seperti tulang rusuk biasa. Dengan serangan yang berhasil, Xiao Yan hanya ingin mundur. Tetapi matanya tiba-tiba terpaku pada tulang rusuk yang telah berubah menjadi warna putih giok, dan sepertinya ada kekuatan aneh yang muncul dari atasnya. Bum bum bum. Tulang rusuk yang diserang oleh Xiao Yan, sebenarnya dalam sekejap, bahkan lebih keras dari sebelumnya, bahkan lebih kuat. Dan tidak hanya itu, ada sesuatu yang akan meledak di tulang rusuk itu. Kekuatan regenerasi. Sialan! Xiao Yan kehilangan suaranya ketika dia melihat tulang rusuk putih giok kerangka itu. Melihat pertempuran di lapangan, Su Xueing tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sisa-sisa kaisar memang sangat kuat. Bahkan di bawah serangan sekuat Xiao Yan, mereka masih dikalahkan. Ini hanya jejak jiwa yang tersisa. Jika itu adalah kaisar yang lengkap, seberapa menakutkan itu? Xiao Yan juga merasa agak sulit, tentu saja kekuatan tempur kerangka ini membuatnya sedikit ngeri. Kau sudah selesai? Sepertinya ada yang salah dengan kerangka kaisar ini. Xiao Yan juga bertanya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.